Shalom, salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi hari ini di hari Sabtu weekend ya. Semalam market sempat hijau-hijau, ini udah mulai merah lagi. Aduh, ini juga hari ini tadi daily close candlenya nggak bagus juga ya. Ini ya market sekarang. Ini saya buat video di 1,259. Market cap-nya BTC Dominance di 44,3. BTC 29,3 something ya, minus 4% lagi, sekian 4% something. Ethereum juga 2030 minus 4,4% gitu ya. BNB minus 6%. Udah ini drop lagi, pada merah lagi semua. Cuma Tron masih biru dikit, sama Decentraland ICP yang hijau. Ini nih mulai turun, udah mulai pada lepas lagi, buang barang lagi. Ya gimana lah, tren memang lagi jelek. Market juga masih kita nggak ini. Tapi hari ini Terra Luna agak mantul ke atas dikit ya. Ini saya buat video sekitar 470%-an dia mantul, tapi ya udah jadi micin sih. Ya kecuali yang iseng-iseng trading aja. Kalau yang masih ini modal-modal kecil, trading taruh dikit leverage di Terra, harap dia terus bisa juga sih dapat lumayan iseng-iseng gitu. Tapi kalau mau bangkit kayak ini lagi sepertinya susah lah. Tapi ya lihatlah dia punya ini ya, ke depan masih banyak ini, banyak exchange luar juga udah delist juga dia kan. Saya lihat kemarin yang India Wazir X udah cantumkan ini delist, udah di delist juga dia gitu. Banyak yang kena lah ya, kasihan, mau gimana lagi ya kan. Ini kan istilahnya kecelakaan. Si Dokon bawa mobil, penumpang semua ikut cedera, malah ada yang bunuh diri lagi. Aduh kasihan. Inilah, tetap inilah ya masukan saya buat kalian. Dunia investasi, financial system itu ada sisi gelapnya. Makanya sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan all in. Terus juga untuk dunia kripto, portfolio kalian jangan semuanya masukin gitu ya. 20% aja. Saya jujur portfolio saya 20-25% dari ini. Jadi kita bagi-bagi gitu. Ada yang main saham ya di saham, ada yang di precious metal. Yang paling aman itu apapun orang ngomong, paling safe haven itu yang masih paling stabil itu ya emas gitu. Ya emas ini rada turun loh. Yang mau cicil emas juga udah bisa itu cicil-cicil. Nggak ada yang tahu juga bottomnya, tapi udah murah. Kalau kita kalian untuk invest long term emas ya, itu karena ekonomi dunia sangat jelek, inflasi ini akan nggak bisa di stop inflasi ini. Sementara aja istilahnya kayak kuda lah ya kan, lagi dilari ya kan, dia tahan dikit bentar, nanti ya lari lagi gitu ya, karena nggak ini dia. Kemarin saya juga udah bahas sebelah, mereka juga nggak terlalu fokus di ini gitu. Juga ngomongnya si Jerome Paul juga rada plan gitu ya. Hari ini A, besok B, muter-muter, nggak ini ya. Sebenarnya mereka there is no way to exit from inflation gitu ya, nggak ada cara. Cuma ini ya, kita yang hati-hati, apalagi market begini ya, sangat hati-hati. Jadi kalau udah kondisi begini, ini bukan hanya ada yang pemain saham yang jelek-jelekin, kripto udah begini, sama aja kondisi begitu itu. Di saham juga ya, pasti stok-stok yang kecil pasti di wipe up juga. Jadi di kripto juga akan banyak nanti
ini di bearish time gitu ya kan, pasti banyak yang nanti nggak bisa bertahan, gugur, wipe up. Di stock market juga gitu, meme stock juga bakal banyak ini kalau di. Jadi sama aja lah, cuma kali ini ya memang dalam histori nggak pernah big cap gitu udah 10%. Ini pertama histori sejarah ya. Ah, jadi pelajaran yang mahal buat yang kena sangkut gitu, yang ini ya anggaplah pelajaran. Tetap jangan taruh telur di satu keranjang. Itu aja saya ingatkan. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Kalau ada satu dua cedera, kita masih ada backup gitu, masih ada yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi market begitu ya, masih awal saya bilang sebaiknya jangan gegabah masuk market ya kan. Lihat ini kondisi ekonomi makin jelek. Saya baca berita juga tadi kemarin saya lihat itu ya kan di Inggris, si Boris Johnson dia ngajukan mau hentikan PNS ya, 91.000 mau diberhentikan gitu. Berarti kan ekonomi negaranya udah sangat ini sekali gitu ya. Beruntun itu makin ada aja lagi ya kan. Belum lagi Cina ini lockdownnya mau sampai kapan, supply chain-nya ini terhambat ya kan. Banyak sekali yang bank juga masalah, mereka tutup. Jadi makanya Robert Kiyosaki kan bilang dia nunggu 20.000 katanya ya. Dia udah lama. Nah ini juga ini satu pandangan buat anak-anak muda. Itu akhir tahun kemarin saya udah ingatkan hati-hati. Si Robert Kiyosaki udah ingatkan juga ya, banyaklah para expert pakar udah ingatkan hati-hati, bakal ada wipeout. Tapi yang mereka yang entah Moonboy, entah yang wah dengar Plan Bimo, mereka piece off, jelekkan ini. Mereka cara pandang anak-anak muda ini itu, kalau para expert mereka ngomong, mereka bukan ngomong soal short term. Mereka udah wanti-wanti itu dalam 1 tahun kemungkinan terjadi, atau mid term sampai long term. Kalian hati-hati karena mereka bukan pemain short term gitu. Jadi analisa mereka itu selalu untuk long term, udah saatnya udah wanti-wanti karena nggak ada yang tahu kapan kejadian dan bisa tiba-tiba explode gitu. Nah, ini semenjak ini Januari mulai dia explode kan, pum terus dia beruntun gitu. Yang parah ini di bulan 5. Bulan 5 paling parah ini. Dan kalau saya lihat juga belum lagi nanti mulai 1 Juni kuantitatif tightening ya itu. Jadi masih ini kita nggak tahu ininya. Jadi selalu hati-hati, simpen duit sebaiknya. Kalau benar-benar momen bantingan kita bisa dapat bawahnya bottom, karena belum tahu ini. Kemarin itu 25.000 dia jatuh ke 25.000 itu ada yang banyak para TA udah bilang bottom gitu ya. Saya lihat TA wah ini udah bottom dah. Tapi saya nggak yakin juga gitu. Kalau lihat kondisi ekonomi, saya justru lihat masih ada bantingan gitu. Yang kalau kita lihat berita lagi, bank-bank juga udah masalah, banyak masih yang nutupin, tapi di belakang saya dengar ada sebagian udah mau minta bailout, kalau nggak kuat bisa lari nih bang. Jadi di Amerika ya, terus mortgage banyak sekali tumpang tindih problem itu gitu. Jadi pemerintahannya Biden itu moles gitu, seakan-akan we are fine, kita baik-baik. Sebenarnya udah sangat nggak baik, kalau istilahnya udah kebakaran pantat itu sebenarnya. Makanya disitulah kita ini masih harus hati-hati. Kalau mereka pakar udah selalu ini hati-hati, udah dari berapa bulan lalu udah ingatkan bisa kena wipe out ya. Kamu bisa ini salah langkah, nggak di stock market, nggak di kripto, sama aja gitu ya, di dunia investasi. Jadi masih ada ini ya, kita hati-hati juga. Hari ini udah Sabtu weekend, besok Minggu kita belum tahu. Udah beruntun hampir 2 bulan itu merah weekly-nya ya. Udah 7 ya candle-nya merah. Ini minggu ini gimana? Ada yang
bilang udah 7, mungkin minggu ini hijau. Ya nggak tahu, masing-masing punya perspektif. Mana tahu kalau dia merah lagi, kita juga nggak tahu nih. Ini aja udah mulai merah lagi ini ya. Kemarin udah sempet hijau, semangat kita lihat. Nah ini udah mulai merah lagi ini. Ya, nggak tahu lah. Yang bisa saya sampaikan, jangan gegabah, hati-hati gitu ya. Kalau buat trader, kalau yang invest pasti udah tahu, kita nunggu momen gitu ya. Kalau yang buat invest pasti nunggu momen. Nah, buat yang trader yang selalu gegabah apa gatal tangan mau masuk mau saya cuma bisa ingatkan, hati-hati kondisi begitu ya. Eh, Jangan gara-gara pengen cari cuan uang tipis tapi kesapu banyak gitu ya. Itu aja sih. Jadi nggak banyak yang saya bahas lah. Juga weekend di sini di Tokyo juga mulai masuk musim penghujan. Hujan-hujan udah berapa hari ini ya. Cuaca nggak nentu juga. Jadi ya stay safe, stay healthy, have a nice weekend buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.